Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian syukur, penyembahan kepada Tuhan. Buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Hingga pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebab hati kami terus merindu akan Engkau. Menanti-nantikan Engkau. Sebab Engkau satu-satunya pertolongan bagi kami. Engkau jawaban dalam setiap persoalan. Kami bersyukur kepada-Mu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
Ku bermusuh kepadamu, pengharapanku, penolong ya Allahku, tiada yang seperti ku benci kepadamu, pengharapanku, penolong ya Allahku, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang Haleluya. Kau yang kami rindukan, Engkau yang kami nanti-nantikan, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang sangat berarti dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau penolong yang ajaib, Allah yang perkasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ajaib, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya,
Haleluya. Haleluya. Mulialah nama, mulialah namamu, Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang kami perlu. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Tentu kami mau terus berharap hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu. Dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalammu. Kami aman bersamamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib. 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 Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus. Terpujilah namamu, ya Allah. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu, Yesus. Yesus Tuhan. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Allah yang dahsyat. Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Kaulah segalanya bagi kami.
Haleluya. Ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Yesus. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Ajaib, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Bersyukurlah sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita sudah setia. Kita bertumbuh memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Ya Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang terima puji, hormat syukur. Bersyukurlah sebab Dia kasih-Nya pada
Setia kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermasmur meninggikan nama Yesus yang Alfa dan Omega, yang dan yang kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermasmur meninggikan nama yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terima puji Allah syukur. Ya terima puji Allah syukur. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Alfa dan Omega dalam hidup kami. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang selalu ada serta dengan kami. Sebab kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab itu biarlah kami terus ada di dalam penyertaan, di dalam pemeliharaan. Dan firman-Mu terus dalam kami, memimpin, menuntun, mengarahkan hidup kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi, hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Iya, salam semuanya. Shalom. Iya, seharusnya besok, tapi karena minggu saya bawa firman Tuhan, jadi hari ini saya Ramli minta digantikan. Nah, kita hari ini dari 2 Korintus 10. Kita baca ya, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebab sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam
perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatanmu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun. Saya ulangi, bahkan jika aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang surat-suratnya memang keras dan tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah lembut dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Perikop selanjutnya, pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil, Kristus telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas-batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai oleh orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang taat uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, ini kita di 2 Korintus 10 ini ternyata Paulus ini dia berbicara kepada jemaat di Korintus. Mengapa dia berbicara? Sepertinya dia digosipin ya, kalau boleh dibilang di zaman sekarang digosipin oleh para rasul-rasul palsu begitu. Nah, jadi Paulus ini menghadapi banyak rasul-rasul palsu di Korintus. Jadi rasul-rasul palsu itu mengatakan bahwa Paulus itu beraninya dari jauh aja. Paulus itu di surat-suratnya aja itu keras. Ketika berhadapan muka nggak berani dia, kira-kira begitu ya. Nah, dan rasul-rasul palsu ini mengatakan bahwa Paulus itu hidup dengan secara duniawi. Nah, di sini dia yang agak marah. Biasanya Paulus ini kurang peduli kalau dirinya itu dianggap seperti apapun, dia kurang peduli ya. Karena ada di ayat yang lain dikatakan bahwa aku tidak dihakimi. Bahkan oleh diriku sendiri pun aku tidak dihakimi. Karena aku dihakimi oleh Tuhan saja. Aku tidak dihakimi oleh pengadilan manusia. Aku tidak dihakimi oleh orang banyak. Aku tidak dihakimi oleh diriku sendiri. Hanya Tuhan yang menghakimi aku. Nah, ini Paulus kenapa agak sedikit membela diri ya kira-kira di 2 Korintus pasal 10 ini.
Karena ternyata yang menyebarkan bahwa mereka hidup di dunia, hidup secara daging itu rasul-rasul palsu. Nah, kemungkinan besar Paulus ini takut jemaat di sana, jemaat yang sudah dia bangun itu apa ya istilahnya terhamiri, tercemar dengan ajaran-ajaran palsu tersebut. Nah, itulah yang membuat Paulus ini agak sedikit membela diri gitu, agak sedikit itu gitu, agak sedikit apa ya peduli dengan dirinya ya pada saat ini ya gitu. Nah, jadi dia bilang kepadanya di ayat 2, aku meminta kepada kamu jangan memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Nah, orang-orang tertentu inilah yang merupakan rasul-rasul palsu. Ya, seperti itu. Nah, oke. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering juga mengalami seperti ini ya. Mungkin kita dibicarakan di belakang, mungkin kita ya mungkin kita diituin lah seperti itu, baik jemaat baik orang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagi saya seperti ini. Kan saya nggak terlalu peduli dengan pengajaran-pengajaran asing. Misalnya, kan banyak juga di sini dibilang perpuluhan itu tidak ajaran Tuhan Yesus, perpuluhan itu tidak ada di Perjanjian Baru, perpuluhan itu tidak ini, tidak itu dan segala macamnya. Nah, eh, banyak ajaran-ajaran lain. Kalau bagi saya lebih memperhatikan pengajaran yang saya sudah dapat selama ini dan memperhatikan cara hidup saya. Artinya saya awasi diri saya. Supaya apa? Supaya ketika seperti Paulus ini ada orang di belakang kita membicarakan kita atau apa segala macam ya, yang menjadi bumpernya apa? Itu cara hidup kita, teladan hidup kita. Seperti itu. Nah, jadi banyak eh, banyak ya juga gereja-gereja atau gereja-gereja besar itu eh, pengajarannya kalau bagi saya aneh, tapi saya tidak mau menghakimi mereka. Nah, tapi saya tidak mau mengikuti mereka karena saya awasi diri saya dan saya awasi pengajaran-pengajaran saya itu masih cocok dengan firman Tuhan tidak? Seperti itu. Nah, jadi saya rasa itulah salah satu cara untuk kita tidak ikut menggosipi doktrin-doktrin orang lain dan tidak terpengaruh oleh doktrin-doktrin tersebut gitu. Nah, di ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, ayat ini dulu saudara, sering kali kami pakai itu untuk doa peperangan rohani. Misalnya gini, kami mau membuka satu pelayanan gitu ya, waktu di Medan ya. Pelayanan di mana? Nah, kami doanya ini. Kami doa ini sampai ayat 5 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang yang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menawarkannya kepada Kristus. Nah, jadi ini yang kami pakai untuk doa peperangan rohani. Saya pikir benar juga sih ya. Saya pikir benar juga. Jadi kita berdoa untuk siapa nih yang belum belum lahir baru, siapa nih yang daerah mana nih yang mau kita apakan. Ini doa bagus bagus sekali karena Paulus bilang senjata kami bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, jadi luar biasa sebenarnya Allah kita memberikan kuasa kepada kita ya, yaitu sanggup meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang yang jahat, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, dan untuk yang menentang pengenalan akan Allah. Nah, kalau yang 4 ini kita pakai untuk
untuk menerobos suatu daerah, atau anak kita atau siapalah yang belum benar-benar lahir baru, ini doa yang sangat mujarab dan senjata yang harus kita pakai secara rohani. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, betapa sebenarnya kita ini adalah orang yang sangat diurapi oleh Tuhan sebenarnya ya. Kenapa? Kita diperlengkapi dengan 4 senjata tadi. Ya, kita diperlengkapi dengan 4 senjata tadi. Kenapa tidak kita pergunakan? Mau dalam hal apapun itu bisa kita gunakan. Nah, jadi maksud saya begini, kita jangan hanya tahu. Kita jangan hanya tahu tapi kita tidak pergunakan, tidak kita praktekkan. Misalnya 4 senjata kita ini ya. Nah, jadi alangkah luar biasanya Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Ada Roh Kudus ya yang menolong, yang yang masih bekerja sampai saat ini. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang kita mau buka ibadah, buka persekutuan, buka apa, ini yang harus kita doakan ya, kita gunakan senjata tadi. Nah, jadi kalau kita baca lagi sampai ayat berikutnya, 8 dikatakan bahwa jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Nah, jadi apa yang kita dapat, yang Tuhan sudah perlengkapi dengan kuasanya, itu harus untuk membangun tujuannya. Dan kalau mau apa ya, saya bilang ya, kalau itu saya bilang, kalau mau menegur seseorang atau mengarahkan seseorang, dasarnya itu harus kasih gitu. Dasarnya harus kasih. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa minggu kemarin itu ada satu keluarga yang konseling dengan kami. Dia bilang, saya ini pemarah, saya ini gampang marah gitu. Terus saya bilang, lakukanlah segala sesuatu itu, misalnya mau ditegur, mau itu dengan karena kasih gitu, bukan karena ego kita tersinggung gitu. Nah, jadi itu apapun yang kita pergunakan, apapun yang kita kerjakan, itu harus untuk membangun. Baik membangun seseorang, baik membangun jemaat, itu harus untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Artinya apa? Sekalipun ego kita kena, ego kita mungkin tersinggung, ya, tetapi biarlah balas. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini sangat sulit dilakukan ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita dasarnya untuk membangun dan dasarnya adalah kasih. Begitu. Nah, jadi Paulus di sini agak itu memang ya, agak membela diri dia. Agak membela diri karena apa? Karena dia mau menunjukkan bahwa dia bukan hidup secara duniawi. Dia hidup dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan dia melakukan pelayanannya. Ya, jadi kita lanjutkan di ayat ke-12, pendapat Paulus tentang dirinya. Nah, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Nah, jadi kalau di ayat ini, Paulus itu lagi-lagi tentang dirinya. Nah, kenapa? Biasanya Paulus itu kan selalu dikatakan kami, saya dan Timotius. Nah, ini tentang dirinya karena Paulus itu dia mau itu ya, Bapak Ibu ya, mau apa ya? Mau memastikan dirinya. Tidak, pelayanan itu bukan untuk diri sendiri, pelayanan itu bukan untuk supaya hebatnya sendiri. Pelayanan itu bukan untuk memuji diri sendiri. Jadi dia sedang apa namanya? Sedang introspeksi diri nih. Aku ini tetap nih dalam jalurnya Tuhan gitu. Nah, jadi saya paling agak sedikit itu ya. Oh, kalau
karismatik, tapi beda karismatiknya dengan dia. Oh, kami ini, tapi kami beda dengan ininya dia. Saya agak pusing juga kalau dengar orang seperti itu ya, saudara. Kalau ngomong gitu, oh kami beda, kami bukan sama dengan dia. Nah, kalau saya baru kemarin, misalnya ada yang karyawan yang apa istilahnya ya, yang Muhammadiyah dengan NU, ada yang di luar puasa, ada yang tidak di luar puasa. Nah, saya bilang sama lah itu, sama-sama puasa, saya bilang. Nah, artinya eh, banyak sekali orang menggolong-golongkan dirinya. Itulah roh denominasi itu. Dan menurut saya itu Tuhan tidak suka. Nanti di surga nggak ditanya loh, kamu itu gereja apa? Kamu itu aliran apa? Kamu itu karismatik apa? Kamu itu, wah, nggak, Tuhan nggak tanya. Nah, tapi banyak orang itu bangga sekali dengan denominasi. Bangga sekali dengan, itu roh loh itu saudara. Dan itu masuk juga ke marga-marga. Oh, kalau marga ini kayak gini itu sifatnya. Oh, marga enggak seperti itu sebenarnya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita ya aliran Tuhan lah, artinya kita itu harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan lah. Gitu. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang salah, yang benar-benar salah, tinggalkan aja gereja itu kalau bagi saya. Kalau nggak cocok benar dengan firman Tuhan, tinggalkan. Nggak penting apa kata orang. Gimana ya, saya sudah lama di situ. Kalau dia sudah lari dari jalur firman Tuhan, tinggalkan aja. Kita bukan ikut dia kok. Kita tetap ikut firman Tuhan. Nah, gitulah kira-kira menurut saya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ini terjadi sama kita, ya, ini pemimpin PKS dan segala macamnya, kalau terjadi sama kita, biarlah kita itu tetap berpikir bahwa apapun yang kita miliki sekarang, misalnya karunia, kuasa, itu dipergunakan untuk membangun. Biarlah ketika kita menegur seseorang, atau apa seseorang, biarlah dasarnya adalah kasih. Nah, jadi Paulus ini juga hebat, ini dikatakan bahwa kami tidak tidak ada, dia bilang patok pekerjaannya. Jadi dia nggak sembarangan bekerja, tertib nih Paulus ini hidupnya. Ada patok-patok wilayah kerja dia. Dan itulah yang dia kerjakan. Makanya bagus sekali nih. Kita nggak usah ribut, nggak usah heboh. Kalau apa namanya, doktrin orang lain itu begini, doktrin orang lain itu begitu, doktrin lain orang ini. Kalau doktrin mereka tidak cocok dengan firman Tuhan, nggak usah ikuti dan nggak usah dihebohin. Jaga aja diri kita, jaga aja pengajaran kita, awasi aja diri kita. Aku udah seperti apa? Aku udah lakukan nggak firman Tuhan ini? Aku udah lakukan nggak? Kita nggak usah sibuk mencari-cari apa ya, doktrin orang, pengajaran-pengajaran yang baru. Nggak usah sibuk, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Paulus ini bilang, aku itu tahu patok kerja kami yang mana. Dan aku tidak mau apa ya, maksudnya kepatok wilayah kerja orang lain. Dan aku hanya fokus. Dan aku mau supaya kalian menghormati aku di dalam patok kerjaku. Itu ada nanti di ayat 15 ya. Nah, itulah Bapak Ibu, dikatakan tetapi barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri sendiri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, apapun yang kita lakukan, pelayanan kita, pekerjaan kita sehari-hari, biarlah itu semua seperti untuk Tuhan kita lakukan. Dan biarlah kita bermegah karena kita mengenal Tuhan, mengenal Tuhan dan sudah menerima anugerah keselamatan. Sebab nggak usahlah memuji diri, aku ini hebat, nggak penting sekali pujian itu. Sekalipun kita nggak dipuji manusia, tetapi ingatlah bahwa tidak ada satu titik pun yang terlewat yang dicatat malaikat untuk kita di surga. Bahkan firman Tuhan bilang, kalau kau memberi tangan kanan, biar tangan kirimu nggak usah tahu. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang saya dapat, bahwa ada yang pertama tadi, bahwa ketika kita apa ya, kita punya kuasa, ada 4 kuasa tadi, bahwa kita sanggup untuk merubuhkan benteng-benteng. Kalau kita
kuat di dalam doa, kuat di dalam apa siapapun yang kita temui, entah supir taksi kayak, entah supir gojek kayak, entah apa kayak saudara, itu kita bisa layani dia. Makanya kita sebenarnya di rumah harus berdoa, merubuhkan benteng-benteng, merubuhkan kesombongan, merubuhkan penolakan akan pengenalan akan Allah. Nah, ketika kita ketemu dengan orang, kemungkinan besar Injil gampang dia terima. Nah, kedua, nggak usah kita sibuk dengan doktrin-doktrin orang lain. Jaga aja diri kita, awasi aja diri kita. Kalau pengajaran orang lain itu bagaimana, biarlah dia di situ, doain aja supaya dia kembali ke jalan yang benar. Nah, itu kalau saya sih seperti itu ya. Nah, kedua, kita harus hidup tertib. Hidup tertib itu apa yang menjadi wilayah kerja, itulah tanggung jawab. Itulah kerjakan dengan serius. Nggak usah sibuk ngurusin wilayah kerja orang lain. Seperti itu. Dan dikatakan yang terakhir dikatakan biarlah kita bermegah, bermegah karena kita mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Karena orang yang memuji diri sendiri itu tidak tahan uji. Tapi orang yang dipuji oleh Tuhanlah yang tahan uji. Kira-kira demikian Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, makasih untuk Ibu Putri. Jadi pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari apa yang dialami oleh Paulus tentunya, dan yang mungkin tentu saja juga pernah kita alami, bahkan mungkin sering kita alami, bahwa ada orang-orang yang memfitnah, kalau saya boleh pakai istilahnya, memfitnah kehidupan Paulus. Sebaliknya, mungkin juga kita mengalami ketika ada orang yang memfitnah kepada kita. Ya, kalau itu hanya hal-hal yang bersifat receh, ya seperti Bu Ramli tidak bilang tadi, mungkin ya Paulus nggak akan peduli. Tapi ketika yang disampaikan oleh orang-orang itu berkaitan dengan integritas, ya Paulus memang punya hak dan Paulus bersedia sih untuk mempertahankan integritas, bahkan kalaupun sampai dia harus berlaku dengan tegas, ya Paulus siap. Walaupun tentu kalau kita baca, ya Paulus berkata kepada jemaat Korintus, ya dia sih berharap meminta jangan sampai Paulus harus bertindak dengan tegas terhadap orang-orang tertentu itu. Bahkan di ayat terakhir di perikop yang pertama, ya Paulus sih lebih berharap kalau orang-orang itu akhirnya menginsafi dulu bahwa ternyata apa yang mereka katakan itu nggak benar. Nah, ya kita sih berharap seperti itu kan. Terkadang ketika kita difitnah, ya kita berharap akhirnya waktu akan membuktikan sampai orang memfitnah itu ya insaf lah tersendiri. Tapi kalau nggak insaf juga, ya ada waktunya kita untuk mengklarifikasi, bukan untuk membela diri ya. Jadi beda untuk mengklarifikasi dan untuk membela diri. Kalau memang sangat diperlukan. Ya, jadi seperti apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, ya janganlah kalian paksa. Aku bisa kok mengklarifikasi. Tapi aku sih berharap kalian orang-orang tertentu itu ya mereka segera insaf lah. Karena yang difitnahkan ini kan bukan perkara yang sepele ya. Kalau kita membaca dari bahasa Indonesia masa kini mungkin lebih jelas. Karena Paulus difitnah bahwa dia itu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan tujuan-tujuan duniawi. Ya mungkin dianggaplah kalau itu melayani Tuhan tapi tujuannya sebenarnya untuk supaya dipuji, supaya untuk dapat uang. Nah, tapi Paulus ya katakan, aku sih sudah berniat untuk bertindak tegas terhadap orang-orang seperti itu. Tapi aku berharap sih kalau bisa mereka insaf bahwa Paulus itu yang mempunyai integritas, baik lewat surat maupun kalau ketemu, ya aku seperti itu. Nah, jadi ya itulah yang seringkali juga mungkin kita hadapi. Ya, kita sih berharap kita tidak perlu sampai harus mengklarifikasi dengan tegas. Ya, berharap orang-orang itu segera insaf ketika mereka memfitnah menyampaikan hal-hal yang tidak benar tentang kita. Nah, itu yang bisa kita belajar dari Paulus. Dan seperti yang Ibu Ramli juga katakan, hal yang kedua tadi ya, kerjakan saja bagian kita. Jangan mengambil bagian yang Tuhan sudah percayakan di
bagian orang lain. Apalagi terus kita menyombongkan diri dari hasil pekerjaan orang. Ya enggak lah. Kalaupun kita mau bermegah, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Kenapa? Ya karena segala sesuatu yang bisa kita lakukan, ya semata-mata itu hanya karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi hari ini ya kita belajar dari Paulus. Ya saya tahu kita kadang bisa nggak sabaran menghadapi orang-orang yang memfitnah kita. Tapi dari apa yang kita baca dari Paulus, ya Paulus masih berusaha. Tolong lah ya, jangan sampai terpaksa aku harus tolong kasih tahu mereka bahwa kami itu nggak seperti apa yang mereka katakan. Ya, jadi terus belajar untuk menguasai diri. Tapi kalau satu titik memang berhadapan harus mengklarifikasi, ya harus klarifikasi dengan tegas. Tentu bukan dengan emosi dan marah-marah, tapi ya dengan tegas. Terkadang kan memang ada orang-orang yang butuh ditegasi, baru ngeh. Kalau enggak, ya mereka akan seperti penyakit yang terus menyebar, meleter. Sehingga akhirnya seperti bahasa Ibu Ramli tadi, malah menghamiri yang lain. Yang tadinya enggak mempunyai penilaian seperti itu, akhirnya terhamiri. Karena kan memang manusia itu pada dasarnya mudah sekali terhamiri dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan. Contoh-contoh, saya nggak ada masalah dengan Ibu Nova. Tapi ketika Ibu Ramli cerita sesuatu tentang Ibu Nova, itu bisa tiba-tiba jadi lengket melebel. Yang tadinya saya nggak apa-apa dengan Ibu Nova, ketika dengan ketemu dengan Ibu Nova jadi agak ada sesuatu yang lain nih. Tiba-tiba jaga jarak, padahal tadinya akrab seperti biasa. Nah, itu yang Paulus mau jaga. Jangan semua jemaat, karena tadi ayatnya kan jelas. Paulus pengen ngomong tegas kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang ngomong bahwa Paulus itu, dia itu cuman di suratnya aja lah, sok-sok keras. Padahal sebenarnya tujuannya itu untuk dirinya lah, untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk uang lah mungkin, untuk popularitas lah mungkin. Nah, Paulus ingin tegaskan kepada orang-orang tersebut. Walaupun ya Paulus berharap ketika Paulus sampaikan surat ini, orang-orang Korintus sampaikanlah ke orang-orang tersebut. Oh enggak, Paulus enggak seperti itu. Nah, sama juga kalau Bapak Ibu mungkin dengar seorang pemimpin kita diomongin orang lain, nah bagian jemaat juga untuk mengkanter, untuk menjadi bumper tadi. Untuk, oh enggak lah, pemimpin kami enggak seperti itu kok, kami tahu benar kok cara hidup mereka. Nah, seperti itu. Supaya itu tadi perkataan-perkataan yang tidak benar itu jangan sampai kemana-mana dan semakin menghamiri banyak orang. Ya, itu kita belajar dalam berjemaat. Seperti yang berkali-kali saya katakan. Apakah pemimpin kita sempurna? Enggak. Tapi juga kita tidak berlindung, oh pemimpin kan juga manusia. Nah, bukan juga untuk kalimat itu untuk kita berlindung, enggak. Tapi kalaupun memang mungkin ada salah, ya enggak apa-apa. Pemimpin yang rendah hati pasti akan minta maaf kok. Tapi kalaupun itu enggak benar, ya kita bantulah untuk memagari mereka. Nah, sebaliknya dari sisi Paulus, ya minta kalau ada orang yang ngomongin tentang dia nggak benar, ya tolonglah jemaat yang menyampaikan bahwa nggak seperti itu. Karena kalian yang kenal siapa saya, seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan, karena saya tahu apa yang dialami Paulus di pasal ini, itu juga seringkali dialami oleh setiap kita. Oke, terima kasih Bu Ramli. Ya, nanti Willy akan berdoa dan akan ditutup oleh Ibu Ramli. Silakan, Will. Oke, Bapak Ibu, kalau kita tidak ada yang menambahkan lagi, mari masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau belajar menguasai diri, Tuhan, selalu bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk Bu Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya. Berkati keluarganya Pak Ramli serta anak-anaknya Tuhan. Berkati juga pelayanannya di gereja di Bungo Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan
bisa membawa orang semakin dekat dan mengenal Engkau Tuhan melalui pelayanannya Tuhan. Kami serahkan keluarga Bu Ramli ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Abi Tuhan. Saat ini kita check up dan rawat Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Kau campur tangan, pulihkan Tuhan setiap kesehatannya Tuhan. Kami serahkan Pak Ramli ke dalam tangan-Mu. Kau juga memberi kekuatan untuk boros serta anak-anaknya Tuhan, yang selalu mendampingi Pak Abi Tuhan. Berkati juga setiap kesehatan, pekerjaan, usaha mereka juga Tuhan. Kau senantiasa melindungi, menyertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa memberkati juga kesehatannya Tuhan. Pulihkan kembali Tuhan kesehatannya Tuhan. Biarlah ia bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Dan Kau juga kuatkan, mampukan orang-orang sekitar yang menjaganya Tuhan. Berikan kedamaian, damai sejahtera-Mu Tuhan, menyertai Pak Ongko dan orang-orang sekitarnya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya juga Tuhan. Setiap proses yang ia jalani Tuhan, baik itu kemoterapi, obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, Kau campur tangan di dalam setiap prosesnya Tuhan. Biarlah biluk-biluk kesembuhan Tuhan, pemulihan terjadi di dalam hidup Dorcas, sehingga ia bisa menjadi saksi untuk banyak orang Tuhan. Kau juga berkati pelayanannya juga Tuhan, untuk para penderita kanker Tuhan, biarlah ia menjadi terang dan garam Tuhan, untuk di sekitarnya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidupnya Tuhan. Biarlah orang banyak bisa mengenal Engkau melalui hidupnya Tuhan. Kami serahkan juga keluarganya Bu Dorcas Tuhan, baik itu anak-anaknya maupun keluarga sekitarnya yang mendampinginya Tuhan. Beri kekuatan kemampuannya Tuhan untuk selalu sabar mendampingi Bu Dorcas bersama-sama Tuhan. Kami juga serahkan apapun yang ia butuhkan Tuhan Bu Dorcas, Engkau cukupkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam setiap doa kami juga berdoa untuk setiap anggota Forum Dia yang hadir di pagi ini Tuhan. Yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami, setiap aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau di sekitar kami Tuhan, melalui hidup kami Tuhan, mereka bisa dimenangkan, mereka bisa mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai bangsa ini, melindungi bangsa ini. Biarlah sukacitamu, damai sejahtera-Mu menyertai bangsa ini Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di bangsa ini Tuhan. Juga berdoa untuk para pemimpinnya, dari presiden hingga jajaran ke bawahnya, sampai RT RW Tuhan. Biarlah Engkau kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu, sehingga membawa bangsa ini semakin banyak mengenal Engkau. Terima kasih, kami serahkan para pemimpin ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memilih, Engkau menyertai juga Tuhan. Kasih hikmat untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami dari pagi ini sampai malam nanti ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai, melindungi. Engkau yang beri hikmat untuk setiap keputusan apapun yang kami lakukan mulai dari pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami mempercayakan hidup kami kepadamu di sepanjang hari ini. Bapa terima kasih, kami percaya bahwa damai sejahtera, sukacita dan penyertaan yang daripadamu terus menaungi kami. Kasih dan kebaikan Tuhan Yesus juga menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dan penyertaan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, itu yang menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.